Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. NIM saya 1201002 122. Saya mahasiswa PAI Pasca Sarjana Yayan Salatiga. Ketika kita membahas sejarah dan kebudayaan, itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya kemunduran dan kemajuan. Nah, sebenarnya yang mempengaruhi itu bukan karena ilmu yang maju atau kurangnya sumber daya, akan tetapi kembali lagi ke manusia itu sendiri atau ke umat itu sendiri. Yang mempengaruhi adalah sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Banyak yang hancur ke khalifahannya, banyak yang mundur ke khalifahannya hanya karena perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan itu sendiri biasanya. Dan kemudian banyak yang hidup bermewah-mewahan. Kemudian antara pemimpin kelompok satu dengan kelompok lainnya, yang padahal itu sebenarnya sama-sama dari orang Islam, itu saling iri, saling dengki, dan akhirnya saling menjatuhkan. Nah, sifat-sifat yang seperti itu yang ada di dalam hati manusia yang menyebabkan kemunduran umat Islam itu tersendiri. Jadi kalau kita pengen maju, ya kita tinggal menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Jadi kita menanamkan dalam suatu pemerintahan, ketika kita jadi seorang pemimpin, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus adil. Di dalam pembahasan sejarah dan kebudayaan Islam itu biasanya dimulai dari zamannya Nabi Muhammad SAW, terus kemudian pemerintahannya dilanjutkan sama Khulafaur Rasyidin, 4 khilafah yang itu sahabat Nabi, dan kemudian dilanjutkan dengan di dinasti-dinasti dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus 3 kerajaan besar. Tidak jauh-jauh dari itu sebenarnya kalau kita membahas sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, ada kemungkinan juga literatur-literatur yang lain dan sejarah-sejarah yang lain itu suudzon saya ya, semoga tidak terjadi. Jadi saya takutnya ada beberapa sejarah kita yang memang itu tidak tertuliskan dan itu tidak sempat kita pelajari, sehingga ketika kita membahas sejarah dan kebudayaan Islam, maka yang muncul ya literatur-literatur tersebut. Nah, sedangkan mungkin di daerah lain, di belahan bumi yang lain ya, itu terjadi sesuatu terkait Islam yang itu tidak tertuliskan, atau mungkin bisa jadi karena mungkin dari kita lihat pandangan politik kita, mungkin itu bisa saja disembunyikan karena mengungkapkan sesuatu yang mungkin itu aib atau mungkin itu sebuah kesalahan dari pemimpin saat itu yang pada akhirnya disembunyikan. Nah, mungkin ada beberapa sejarah yang disembunyikan. Jadi kita sebagai cendekiawan muslim, kita harus senantiasa mencari literatur-literatur dan lebih banyak membaca. Ini sekaligus koreksi dan masukan untuk diri saya sendiri yang mungkin dalam hal membaca masih kurang banyak gitu. Selain kita mengambil hikmah-hikmah belajar sejarah, itu membuat kita lebih bijaksana sebenarnya. Jadi ketika di dalam presentasi kelompok kami itu kemarin membahas yang Muslim Rohingya. Jadi kemarin tidak serta-merta itu sebuah fenomena yang terjadi karena kejahatan. Bisa juga itu memang sengaja diciptakan supaya isu-isu politik yang ada di daerah tersebut karena kejadian itu muncul di permukaan. Dan seperti kita tahu biasanya di negeri kita itu ada beberapa isu-isu, beberapa cerita-cerita masa lalu yang muncul manakala akan ada pemilu raya. Nah, itu kan berarti sebuah kisah atau cerita masa lalu itu kan ditebengi oleh kepentingan-kepentingan politik. Nah, ketika kita melihat sesuatu dengan sudut pandang yang banyak, berdasarkan sudut pandang fenomenanya, berdasarkan sudut pandang sosialnya seperti apa, ekonominya seperti apa, terus kemudian politiknya seperti apa, maka kita akan lebih bijak. Tidak serta-merta menyalahkan ini salah, ini benar, dan yang benar tuh harusnya seperti ini. Tapi
kita bisa, oh mereka melakukan seperti ini karena ini, mereka melakukan seperti itu karena itu gitu. Jadi kita bisa lebih tengah dalam menghukumi atau menilai suatu peristiwa yang terjadi. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah keilmuan terutama pada diri saya sendiri. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.